Hai Naranisa Lovers, apa kabar semuanya ya? Tutorialnya apa nih kali ini? Kita akan bikin cookies yang renyah-renyah lagi nih. Ada rasa coklat-coklat di dalamnya ya. Choco chip cookies. Nah, untuk kalian yang suka dengan cookies yang satu ini bisa dicoba ya. Ini cara bikinnya simple banget, bahannya juga mudah sekali didapatkan ya. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Udah gak sabaran gimana sih proses bikinnya? Disimak ya videonya sampai habis. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam pembuatan cookies choco chip. Untuk resep lebih lengkapnya udah saya tulis juga di kolom deskripsi. Kalian bisa tekan ya di judul dari video ini. Nanti udah tertera apa-apa sih yang harus kita perlukan dalam pembuatan cookies yang satu ini. Oke. Sekarang kita mencampurkan margarin, lalu gula halus. Ini gula halusnya udah saya ayak lebih dulu biar nanti butirannya yang masuk itu bener-bener halus ya. Biasanya kalau gula halus yang udah tersimpan agak lama, agak menggumpal seperti itu ya. Diaduk-aduk seperti ini. Oh ya, untuk margarinnya bisa full, bisa juga di mix ya dengan butter. Pokoknya nanti total timbangannya tetap 175 gram. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah diaduk-aduk rata seperti ini, masukkan satu kuning telurnya. Diaduk secara manual saja, tidak usah pakai mixer, cukup pakai whisker seperti ini. Kalau tidak punya whisker, bisa menggunakan spatula atau centong nasi. Kalau saya senangnya pakai centong nasi, lebih kuat dan kokoh nih bahannya ya. Jadi kalau untuk mengaduk-aduk ini kesannya mantap banget nih. Kayak gitu ya. Kalau udah teksturnya lembut seperti ini, ganti peralatan ya. Pakai centong nasi. Nah, diayak susu bubuk sama maizena kayak gini. Kenapa harus diayak? Supaya nanti butiran yang masuk ini benar-benar lembut nih. Biasanya kalau agak lama penyimpanannya ya, baik itu terigu, terus gula halus atau tepung-tepung yang lain, ini kalau nggak diayak biasanya agak menggumpal. Nah, kalau sambil diayak kan yang masuk benar-benar tekstur yang halus kayak gitu ya. Nah, diaduk-aduk seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya setelah ini tercampur, masukkan tepung terigunya. Kalau ini saya pakai yang pro rendah ya, kunci biru. Kalian bisa pakai merek yang lain. Yang pasti untuk proteinnya protein yang rendah ya. Biasanya kalau cooker kan bikinnya pakai yang pro rendah. Nah, kayak gini nih. Oke, diaduk-aduk rata seperti ini dan cara memasukkan secara bertahap, jangan langsung sekaligus, nanti berat mengaduknya. Dan proses memasukkan terigu secara bertahap ini dilakukan secara berulang sampai keseluruhan terigu masuk di dalam adonan ya. Dan bisa dibilang cooker choco chip ini salah satu kue kering yang mudah sekali dipraktekkan dan anti gagal tentunya ya kalau kita mengikuti step-stepnya dengan baik nih. Dan nanti cooker yang dihasilkannya pun adalah satu kue kering yang anak-anak pasti suka ya. Ada hiasan coklat chip di atasnya. Terus bagian dalamnya juga ada campuran coklatnya juga. Oke, ini adalah satu perpaduan yang kalian pasti suka, apalagi yang pecinta coklat nih. Wajib dicoba resep yang satu ini ya. Kalau udah tercampur, step selanjutnya kita menguleni dengan tangan sebentar untuk memastikan kalau adonan ini udah siap dibentuk ya. Nah, kayak gini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita memasukkan ini nih, coklat chipnya. Ini jangan dimasukkan semuanya, sisakan ini nih sedikit ya, kayak gini untuk hiasan di bagian atasnya. Jadi tadi kan takarannya 100 gram, ini dimasukkan sekitar 70 gram saja. Lalu yang 30 gram buat hiasan untuk topping ya. Nah, kayak gini. Kalau udah tercampur semuanya, coklat chip dengan adonannya, kita siap membentuknya jadi bulatan kecil-kecil ya. Nggak usah ditimbang satu-satu, pakai sendok takar seperti ini. Oke, untuk besarnya sesuai dengan selera saja ya, mau dibikin kecil atau mau dibikin agak besar, itu tergantung dari keinginan kalian nih. Kalau dimakan sendiri nggak masalah ya, tapi kalau ingin dijual lagi, ya bikin takarannya yang standar aja ya, sekitar 10 gram itu udah cukup. Nah, kayak gini ya. Dengan menggunakan sendok takar, cara peres ya, kita bikin bulatan-bulatan seperti ini. Ini lebih cepat daripada ditimbang satu-satu. Cukup pakai sendok takar saja yang di sendoknya ada tulisan 7,5 gram. Tapi nanti kalau ditimbang ini beratnya sekitar 10 gram. Kayak gitu ya. Nah, cara membulatkannya biasa saja seperti ini ya, diputar-putar di atas telapak tangan sampai kelihatan licin nih bulatannya ya. Lalu di atas loyang
yang udah dialasi dengan baking paper atau kertas roti, disusun secara rapi. Jangan terlalu dekat jaraknya, soalnya nanti ini agak mengembang ya, agak melebar sedikit nanti kuenya. Oke, kayak gini. Kalau tidak ada kertas roti, loyangnya bisa disemir dengan margarin sedikit, tipis-tipis saja ya, kayak gini. Kalau kita udah masuk di step ini, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu, biar nanti setelah adonan ini siap dimasukkan ke oven, ovennya juga udah panas. Seperti itu ya. Dibulatkan semuanya sampai seluruh adonan ini tercetak bulat-bulat. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Lalu untuk step selanjutnya, kita akan membuat garis-garis, memberi motif ya di atas kue kering ini dengan menggunakan punggung garpu. Kita tekan sedikit saja, jangan terlalu dalam ya. Nah, kayak gini. Soalnya nanti kalau kita menekannya terlalu gepeng, nanti ini kan waktu dipanggang agak melebar nih. Jadi waktu menekan dengan garpu cukup sedikit saja, kayak gitu ya. Lalu di atasnya dikasih hiasan choco chip, bisa 3-3 atau 4-4 tergantung dari selera kalian. Kayak gini ya, soalnya di dalamnya kan udah ada campuran coklat chipnya juga. Jadi untuk hiasan di atasnya ini cuma sekedar untuk topping, mempercantik tampilan. Oke, kalau udah selesai semuanya siap dipanggang. Untuk durasi waktunya antara 30-35 menit menyesuaikan dengan panasnya oven masing-masing. Jadi dikenali saja ya. Lalu untuk settingan apinya pakai api sedang cenderung kecil ya. Oke, kalau udah setengah perjalanan mengoven, kita rotasi ya. Loyang bagian atas dipindah ke bawah dan yang bawah dipindah ke atas, biar nanti matangnya bisa sempurna. Kita lanjutkan mengoven sampai matang ya, sampai kelihatan agak kecoklatan di permukaan dari kue kering ini. Kalau udah antara 30-35 menit bisa dilihat ya, ini udah matang. Oh ya, untuk mengoven kue kering kalian bisa sering-sering membuka tutup oven, bisa dicek ya ini udah matang apa belum. Kayak gitu nih. Untuk tingkat kematangan, untuk warna di bagian atasnya ini disesuaikan juga dengan selera masing-masing juga nih. Kalau saya suka dengan tampilan kue kering yang agak kecoklatan seperti ini. Kalau kalian tidak ingin ada kesan yang agak gosong-gosong kayak gini, nah cara mengovennya bisa dibikin lebih kekuningan kayak gitu ya. Jangan terlalu lama, pokoknya antara 30-35 menit bisa dicek ya. Bisa sering-sering dilihat di dalam ovennya ini udah matang apa belum. Nah, seperti ini nih tampilannya ya. Ini enak sekali kuenya. Ada rasa manis, gurih, lalu perpaduan coklat chip yang waktu digigit agak keras-keras. Nah, kayak gitu nih. Biasanya anak-anak suka kalau ada tampilan coklat di sebelah atasnya. Dan ini adalah tekstur di bagian dalam ketika cooker ini dipatahkan. Kelihatan sekali teksturnya renyah banget nih. Ada hiasan coklat chip di dalamnya yang tadi dimasukkan di dalam adonan. Waktu digigit ada sensasi keras-kerasnya juga ya. Nah, untuk perpaduan rasanya juga pas banget antara rasa manis juga rasa gurihnya nih. Pokoknya kalian layak mencoba resep yang satu ini nih. Gimana, mau praktek? Semangat saja ya bakingnya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.